pupuk di sana sini untuk memberikan rasa kepada buah itu. Berapa kali kita katakan terima kasih untuk akar? Nggak ada, Pastor. Ya nggak pernah ada. Yesus bilang bangunlah rumahmu, dirikanlah rumahmu di atas dasar batu. Berapa kali kita pernah katakan di sini ketika gempa, kita bilang terima kasih untuk batu yang sebagai fondasi dari rumahku. Berapa kali kita katakan seperti itu? Enggak pernah disebutkan. Tidak pernah. Iman itu yang memberi rasa. Tetapi ketika iman itu memberi rasa, dia harus diberikan, dikerjakan dengan apa? Galatia 5 ayat 6. Ayo bisa naik kah Ayu? Ada Ayu di bawah nih. Oke, naikkan Ayu. Saya nyimak di bawah. Oke. Oke, ada dua yang turun. Janganlah satu-satu aja. Oh, ada yang saudara kita yang Protestan tadi mana? Yang Luther. Turun juga ya? Turun juga, Pastor. Belak, naik aja belak. Nggak apa. Hanya mau jelaskan judulnya. Hanya Om Hila belum tahu tulis judul sampai sekarang. Belak naik lagi. Nggak apa. Oke, Kat, tolong dong. Galatia 5 ayat 6. Iman ini yang memberi rasa, tetapi iman ini dikerjakan oleh sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Tanpa kasih iman tidak ada guna. Karena itu yang tadi kita lihat, garam itu memberi rasa, itu iman ya, beri rasa. Tetapi bagaimana orang melihat itu? Di dalam perbuatan. Ayo, karena itu perbuatan adalah terang. Yesaya 58 dari ayat 7. Ayo. Yesaya berapa, Pater? 58 dari ayat 7. Yesaya 58 dari ayat 7. Bella, kalau mau naik, naiklah. Yang kamu kan Lutheran, nggak apa lah, santai-santai aja. 58, mulai dari ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu garis bawahi, ayo garis bawahi kata terang. Ya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Oke, tahan dulu ayo. Om Hila, teman-teman bisa mengerti. Jadi garam dan jadi terang, iman dan Perbuatan. Iman dan perbuatan, Romo. Iman dan perbuatan. Apa yang kita baca dari Yesaya tadi? Bahwa perbuatan kasih itu adalah terang. Dan di dalam Galatia 5 ayat 6 tadi, secara jelas dikatakan hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Bukan hanya iman. Ulrik, benar sekali Sven. Karena itu judul ini penting sekali sebenarnya. Tanpa memahami secara jelas tentang garam dan terang, maka kita akan jatuh di dalam orang pikir hanya garam. Oh ternyata garam. Orang pikir hanya tidak mengerti apa itu garam dan terang dalam pengertian ini. Seorang pendeta yang baik, kalau dia mau jelaskan seperti apa? Analoginya kemana? Garam lari kemana? Terang lari kemana? Dia pasti jelasannya suka-suka saja, karena interpretasi sendiri. Seperti itu. Ini kira-kira pengaco
dipatahkan sendiri oleh Yesus oleh Yohanes 5 ayat 39-40. Yohanes 5 ayat 39-40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa melaluinya kamu memiliki hidup yang kekal. Walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Mereka lanjutkan bongkar sola scriptura, bongkar ayat, datang kepada Yesus tidak mau. Bab 6 dia katakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan hidup selamanya. Yang datang untuk makan mereka tidak mau. Mereka bongkar semua ayat. Yesus bilang semua ayat omong tentang saya, tapi kamu tidak mau datang kepada saya untuk dapat hidup. Contoh, Yesus barusan dikatakan ayat 40 bahwa kalian tidak mau datang kepada saya untuk dapat apa? Memperoleh hidup itu. Untuk memperoleh hidup itu, bagaimana orang Katolik memperoleh hidup? Yohanes bab selanjutnya, bab berikutnya, bab 6 ayat 50-51. Bagaimana kita buat supaya dapat hidup? Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Ini mereka tidak mau datang untuk makan. Ini yang ada bersama dengan dia, mereka tidak mau datang makan. Mereka bongkar semua ayat. Semua ayat omong tentang dia, mereka tidak mau datang ke dia. Lanjut. Bintang bisa mengerti. Ingat bahwa gereja bisa hidup tanpa kitab suci tertulis. Itu telah membuktikannya. Tesalonika ditulis tahun 50, Yesus ke surga tahun 33. Ada senjang situ 17 tahun. Kenapa mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul? Wahyu Kisah 2 ayat 42, tapi bagian satunya cukup. Kisah 2 ayat 42, bagian pertamanya sudah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Selesai. Apa yang harus dibuat orang Katolik? Bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul. Bagaimana mau bertekun di sebelah sana kalau di sana tidak ada suksesi apostolik? Ada, Pater. Bagaimana mau bertekun di dalam pengajaran para rasul kalau di sana tidak ada suksesi apostolik? Supaya apa? Suksesinya Kalau dari Rasulullah, Pater. Nah, kalau tidak ada suksesi di sana, bagaimana mau mengatakan bahwa gereja itu, denominasi itu dibangun di atas dasar para rasul? Efesus 2 ayat 20. Efesus Bagaimana? 2 ayat 20. Bagaimana mau katakan bahwa mereka didirikan di atas dasar para rasul kalau tidak ada suksesinya di sana? Suksesinya Romo Martin Luther. Tidak bisa. Dia imam, dia presbiter. Oke. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Siapa rasul yang membuka denominasi yang menjadi dasar dibangunnya gereja? Ini dikatakan bahwa gereja ini dibangun di atas dasar para rasul. Rasul siapa yang membangun 60.000 denominasi? Bagi MIM bilang jasa para rasul tidak penting lagi. Berarti di sini dia lawan sendiri apa yang dikatakan kitab suci bahwa gereja dibangun di atas dasar para rasul. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau tanya silakan. So the hunt, the successful hunt and the availability of meat Adanya banyak orang berkata jangan takut mengalah karena Tuhannya sama. and nutrients Banyak romo ini data dari mana nih? contributing to Marcelino, siapa bisa mute kan? Mike. Potensa, baik. Makanya banyak romo berkata jangan takut mualaf karena Tuhannya sama. Banyak romo ini data dari mana nih? Potensa, engkau type harus punya data ya. Jangan datang ke sini tanpa data.
Potensa. Potensanya pasti dari sebelah ya. Potensa naik. Potensa naik ya. Jadi itu, saya lihat kok nggak ada di itu Romo. Saya mau ngundang itu. Dia privat, dia taruh Inilah tidak privat usah itu. dinaikkan orang yang seperti Jangan itu. lagi nanti Vincent lagi dia. Takut Kalau Vincent dia lagi. mempermasalahkan yang Tuhan sama artinya dia itu kurang literasi membacanya. Mereka Dia bahasa Indonesianya mempermasalahkan buruk. Ayu, tapi mereka tidak bisa membaca. Masalahnya Iya, mereka itu tidak bisa membaca. Betul. SPOK-nya tuh buruk. Mm-mm, Jadi mending betul. tidak usah. Minimal dia belajar SPOK dulu yang baik dan benar, baru dinaikkan. Jangan biarkan romonya kita berdiskusi dengan orang seminim literasi itu. Iya, yang masih Saya mau cari pendeta. Nona Ayu. Tak usah pusing dengan itu. Ya, saya mau bertanya sama Romo ini. Boleh kan? Iya, Bertanya soal siapa? Pak Pendeta Urik Swingli, apa yang ingin engkau tanyakan? Ternyata engkau dari abad 16 sampai ke abad 20. Selamat datang. Silakan bertanya. Mau bertanya sama Romo. Romo, kalau 7 sakramen itu yang ada di Katolik ini dengan 7 sakramen yang ada di Ortodoks ya, itu sebenarnya tidak sama kan? Dalam arti yang Romo bilang tadi dalam hal suksesinya. Ya, bisa Romo jelaskan itu. Makasih. Ada hubungan apa sakramen dan suksesi? Nah, maksudnya kayak sakramen itu kan penting sekali kan. Jadi kan itu kan sakramen itu kan diberikan dari orang yang tertabis, sementara di Ortodoks kan tidak mengakui paus ataupun disebut skisma begitu, Romo. Jadi apakah ada hubungannya itu? Sebenarnya saya tidak mau menjelaskan orang yang keluar dari kita. Iya, ya. Oke. Oke, engkau baca skisma 1054 dulu, alasan mendasar itu. Siap. Bukan di alasan sakramen, bukan di dasar alasan filikoe, bukan di atas dasar perbedaan di dalam roti beragi dan tidak. Alasan itu alasan politik. Contoh pertanyaan saya, kenapa tidak ada reaksi dari Patriarkat Moskow ketika Rusia menyerang Ukraina? Karena mereka sama-sama Ortodoks. Kenapa tidak ada kesatuan di sana? Jadi mereka tetap 7 sakramen. Mereka bilang Rasul Andreas. Coba cari di Google, siapa yang jaga kuburnya Rasul Andreas? Ukraina. Katolik. Siapa Gereja yang Katolik jaga Ukraina. kuburnya Santo Andreas? Ada di Malvive, Italia. Alia Italia. Jadi kalau mereka sendiri tidak jaga kubur mereka, dia punya pendiri bagaimana? Iya, Romo, betul itu. Saya belum mencerna karena engkau hubungkan 7 sakramen dengan suksesi, ini jadi persoalan. Oh, jadi maksudnya saya itu apakah 7 sakramen itu juga sama mereka itu masih bisa diakui atau bagaimana, Romo? Menurut Romo gimana itu? Dalam pengertian hati-hati ya teman-teman. Orang baptis di Luther juga kalau dia masuk Katolik, dia punya pembaptisan itu tidak dihilangkan. Bisa mengerti? Apalagi yang mengeluarkan diri dari gereja Katolik tetapi melanjutkan dalam pengertian Ortodoks. Teman-teman, perjuangan gereja Katolik supaya menyatukan Ortodoks itu di beberapa konsili ya, contohnya konsili Florencia, Italia berjuang supaya kembali untuk menyatukan, hanya mereka karena alasan politik mereka tidak mau. Yang kedua, mereka keluar dari akar, jadi persoalan. Ingat bahwa Tuhan mau semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Tetapi ingat juga Tuhan adalah penyelamat semua orang, terutama mereka yang percaya. Ayu 1 Timotius 4 ayat 10.
1 Timotius 4 Makanya saya belum cerna engkau punya persoalan ini adalah sarana keselamatan atau suksesi. Ini dua tema yang sangat berbeda. Masih ada so? Di luar. So habis. Nah, teman-teman kalau naik langsung mute kan ya. Taruh di plastik, malah so bilang di meja. Ih, Bukan dari mic nih. Diego sih Tolong, hijau. moderator kalian tetap tangkap. Sama ya, Om Diego. Hai, gitu. ambil Ya, ya. Teman-teman yang moderator, Om Hila kasih beberapa orang jadi moderator supaya nanti bisa di mute teman-teman. sudah di mute. Pak Gar. Udah. Boleh, satu- Paman Damai Sampai sertamu juga moderator juga itu Paman. Romo. Terus begini Romo, ini ada si Maria manusia biasa banyak dosa ini pernah masuk ke komal saya. Pak Manila. Gitu, Pak Romo. Manila, jangan kasih naik dia. Ya. Jangan kasih naik. Manusia. Iya, Saya baca makanya saya Matius nggak mau 4 naik ayat dia. 10 dulu. Pernah repot ke akun saya ini Romo. Mau tema yang mana nih Om Hila? Tema orang Ya atau tema yang ini aja Romo. Jadilah garam dan terang. Bagaimana? Itu tadi udah Tidak, dijelasin maksud saya Romo ya, atau mau tanya diganti bagaimana lagi? nih? Ya Romo. Mau dibacakan 1 Timotius 4 ayat 10? Tunggu dibaca dulu Timotius dulu. Yang Silakan Ya, Romo. Om Hila jangan dulu kate ya, nanti bingung saya mau alurnya kemana nih. Siap. Tega, kau tahan. Om Hila. Selesaikan dulu tema ini. Oke. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ulrik, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang Ulrik. Percaya. Dan mereka yang percaya ini bercerai-berai atau bersatu? Kisah 2 ayat 44. Kisah 2 ayat 44. Semua orang yang percaya tetap bersatu. Cukup. Semua orang yang percaya Ulrik tetap bersatu. kancing dikata tetap bersatu itu. Dan mereka dipersatukan dalam apa? Efesus 2 ayat 16. Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Garis cukup. Cukup. Untuk memperdamaikan kedua belah pihak itu di dalam satu tubuh. Apa itu tubuh? Kolose 1:18. Kolose 1:18. Kolose 1:18. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Artinya semua yang berselisihan, semua yang jauh dan dekat ini kalau kita membaca Efesus dari 2:12 sampai dengan 21 dipersatukan dalam satu gereja. Mau tahu gereja itu apa? Ini penting. Gereja itu ada berapa? Ulri? 1. Oke, Efesus 4 ayat 4. Berapa gereja ada di situ? Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh. Oke, satu tubuh. Selesai. Efesus 1 ayat 22-23. Tubuh ini, gereja ini adalah kepenuhannya siapa? Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja Konsentrasi ayat 23. Ayat 23 itu Gereja. konsentrasi. yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oke, ingat itu, gereja adalah kepenuhan dari Kristus. Dalam semua, Dari Kristus. dalam semua dan dalam segala sesuatu. Dan melalui gereja yang adalah kepenuhan ini, dia mau menyelamatkannya. Efesus 3 ayat 23. 5 ayat 23.
Maaf, Efesus 5 ayat 23. 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Atau gerejanya. Ganti tubuh dengan gereja. Dialah yang menyelamatkan gereja. Kodrik, siapa yang menyelamatkan gereja? Kodrik. Kristus. 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 Dan dia sebelum dia menyelamatkan, dia mencintai gerejanya. Ayo. 5 yang sama ayat 25. Berarti tidak mendirikan di di abad 16 ya Romo ya. Gereja itu Ya, tidak nanti kita belum Oke, sampai oke. ke sana. Kita omong tentang gereja dulu, nanti kita tahu siapa yang dirikan. Oke. Hai suami. Ayo. Untuk Ya. menyelamatkan, dia harus mengasihinya. Untuk kalau setelah dia kasihi, dia harus menyucikannya. Oke, sekarang dia mengasihi. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan Cukup, Nona. Telah mengasihi gerejanya. Ayat 27, apa yang dia buat setelah dia mengasihi? supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruk atau yang serupa itu. Tetapi Dan ingat, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. gereja kudus dan tidak bercela. Dari 60.000 yang mana nih? Ini juga pertanyaan kita. Oke. Dan dari 60.000 tuh dia pelihara atau tidak pelihara? Atau dia pelihara yang mana dari 60.000? Mengakui semua gereja Kristus. Ingat bahwa semua yang mengakui diri gereja Kristus harus menyalami Roma. Roma 16:16. Roma 16:16. Bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Semua, kalau dari 60.000 itu mengakui gereja Kristus, dia harus menyalami siapa? Henry? Roma. Oke, karena apa? Karena iman Roma telah tersebar di seluruh dunia. Roma 1 ayat 8. Satu-satunya gereja, satu-satunya iman dari gereja mana yang tersebar di seluruh dunia? Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Tapi kita belum tahu gereja mana tuh ayat 7-nya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Oh, ternyata gereja Roma. Dan gereja Roma ini menurut Paulus diberikan kuasa oleh Tuhan, oleh kasih karunia-Nya untuk menginjaki kepala ular. Kepala iblis. Oke. 16 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Tuhan kita menyertai kamu. Gereja mana, Nona? Roma. Ya sudah, Paulus sendiri mengaku itu. Dan mau tahu siapa yang dirikan? Matius 16:18 untuk sampai ke sini. Matius 16:18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Kefas, dan di atas Kefas ini aku akan mendirikan gerejaku, dan Allah. Sudah, Yesus bilang, sudah. Aku akan mendirikan gerejaku. Ini penting. Sampai kapan? Lanjut. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Lanjut. Selesai? Selesai. Cukup. Nanti tambah sakit biar tidak usah lanjut. Siap Romo. Romo berarti tanggapannya mereka itu kan mereka bilang yang penting kita satu tubuh, itu berarti tidak benar ya Romo? Tidak benar. Udah pasti. Satu tubuh artinya ada di dalam
dengan satu Iya. gembala. Yohanes 10 ayat 16. Yang ada di luar kandang ini, ingat, yang ada di luar kandang ini, tetapi apa yang harus dibuat oleh gereja Katolik? Yohanes 10 ayat 16. 16. Yohanes 10 ayat 16. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Ulrik, berapa kawanan, berapa gembala? 1. Kapan dia percayakan untuk jadi gembala? Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Baca cukup ayat 1, ayat 15-nya cukup. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Ayat 16. Teman-teman, di sini dia pakai kata bosco. Anak-anak domba dia pakai cordero, artinya anak-anak anak domba yang baru lahir atau mereka yang baru mengenal doktrin. Karena di sini digunakan kata dalam Yunani namanya boske, artinya memelihara atau memberi makan, mengajarkan untuk mereka yang baru kenal iman. Oke, ayat 16. Tugas apa dari Petrus ini? Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di sini digunakan kata poimoina, artinya gembalakanlah para gembala yang lain. Di sini tidak lagi dikatakan anak domba, melainkan apa, Ayu? Domba-dombaku. Domba-dombaku. Karena di sini dipakai kata poimoina, artinya gembalakanlah. Gembalakanlah gembala yang lain. Dan ayat 17, dia menggunakan kembali kata boska, tapi dia tidak menggunakan kata cordero. Dia menggunakan kata oveja, artinya domba dewasa. Silakan ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Di sini digunakan kata pelihara lah domba-dombaku, tapi dia gunakan kata bosko, artinya domba dewasa ya teman-teman, memelihara, memberi makan domba dewasa, artinya mereka yang sudah lama mengenal ajaran Kristen, doktrin Kristen. Oke, jadi saya pikir ini penting sekali, saudara dan saudariku yang terkasih. Nama kita Kristen, nama panggilan kita Katolik. Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 16, Nona. Petrus berapa, Pater? 4 ayat 16, Petrus sendiri mengatakan kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, ini loh, Paus yang ngomong. 1 Petrus 4 ayat 16. 16. Namun, jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah Sebagai apa? malu. Sebagai orang Kristen. Sebagai apa? Sebagai orang Kristen. Lalu, ia menderita sebagai orang Kristen, Janganlah ia malu. Melainkan, hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. artinya ketika Rasul Petrus, Paus pertama katakan kalau ia menderita sebagai orang Kristen, arti di sini Petrus ini denominasi Ulrich.
Siapa yang telepon Romo tuh? Sampai saya kasih naikkan apa ya, cahaya. Oke. Ulrik, ingat bahwa ketika ketika Nuh diselamatkan oleh Tuhan, dia menggunakan berapa baktera? Satu. Satu. Kejadian 7, Nona, ayat 1. Kejadian 7 ayat 1. Saya mau nonton bola ya, teman-teman, lagi 10 menit. Berarti Romo, intinya kita bukan satu tubuh Romo dengan mereka kan? Yang pasti. Iya, tidak satu tubuh. Makanya saya bilang, waktu Tuhan baktera Nuh itu tipologinya bakteranya Petrus. Oke. Kejadian 7 ayat 1. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku di antara orang zaman ini. Cukup, Nona. Ayat 23. Yang ada di luar baktera itu bagaimana? Demikianlah dihapuskan Allah segala yang hidup di muka bumi. Yang ada di luar baktera tuh. Baik manusia maupun Vincent, maksudnya maupun hewan, binatang melata. Sengaja. Salah. Ulang. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang hidup di muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Yang luput hanya Nuh dan semua yang bersama dia dalam bahtera itu. Dan 1 Petrus 3 ayat 20-21, Nona. 1 Petrus 3 20-21. Omong tentang baktera Nuh atau tidak? 1 Petrus 3 20-21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Berapa orang? Hanya sedikit. 8. Yang ada di dalam tadi, yang tadi kejadian 7 ayat 23, yang ada di luar itu binasa. Yang ada di dalam selamat. Oke. Untuk masuk ke baktera ini, kita butuh apa ayat 21? Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Pembaptisan untuk apa? Diselamatkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dan butuh baktera? Yes. Yohanes 21 ayat 1 selanjutnya langsung ke ayat 7, Nona. Yohanes 21 langsung ke ayat 7. Tapi ayat 1-nya dulu. Mereka pergi apa? Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Pantai Danau Tiberias ya, bukan gereja Tiberiasnya di Markus. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Kenapa murid yang terkasih tidak loncat langsung pergi ke sana? Kenapa dia harus pakai Petrus? Kenapa dia harus informasikan kepada Petrus? Otoritas.
Ingat, Yohanes bilang, itu Tuhan. Apa kata Petrus? Halo? Ayo. Siap, Agak siap. sinyal terganggu sedikit tadi. Lanjut di ayat 7. Jangan dulu. Itu Petrus. Ketika Lalu- murid terkasih bilang itu Murid Tuhan. yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus. Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab Nona, ia tapi- hanya berpakaian dalam, lalu Tetapi di Spanyol, di Yunani, bukan berpakaian dalam, telanjang. Oke? Sebentar saya sandingkan langsung supaya nanti tidak tahu terjemahkan ke Indonesia bilang berpakaian dalam, tapi kita lihat terjemahan aslinya ya. Juan 21:7 interlinear. Saya suka pakai Protestan punya situs supaya dia sendiri yang menjawab mereka. Oke, di sini dikatakan bahwa cuando Simón oyó, le puso la túnica porque se había le quito para trabajar. Se tiró interlineal. No saya pakai interlineal. Oke, di sini. Oke, ayat berapa? Quien habla? Simón pero túnica pues estaba desnudo. Desnudo itu teman-teman, desnudo itu tidak punya pakaian, telanjang. Tetapi yang diterjemahkan ke Indonesia menghaluskan ya. Ya, ayo bilang dia hanya berpakaian dalam. Y por lo tanto Pedro habiendo oído estaba haciendo la túnica, se ciñó completamente. Artinya se ciñó completamente itu lengkap. Tetapi kita lihat dia bahasa Yunaninya dia pakai kata apa. Senangnya begitu supaya teman-teman saling belajar supaya kita tahu ya. Dia pakai diasonumi, signone. Artinya verbo ya, ceñir, signone, ceñir. La 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 la. La 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 la, telanjang. Tapi Indonesia terjemahnya malah menghaluskan ya teman. Bukan sinyone. Sinyone artinya dia pakai kata maaf ya, internet lobet nih. Dia pakai kata gumnos. Gumnos artinya desnudo. Desnudo artinya tidak mempunyai selembar kain pun. Seperti itu. Oke. Dia katakan Petrus kenakan pakaian karena dia telanjang, lalu dia buat apa? Nona. Lalu terjun ke dalam danau. Lalu Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Oke, Hanya ingat, kira-kira murid-murid yang lain datang dengan perahu. Tetapi ingat, yang harus tarik perahu itu bukan murid. Kembali ke Petrus. Sandingkan ke ayat 11, Nona. Bayangkan murid-murid datang, murid-murid datang. Tetapi yang tarik perahu itu kembali ke Petrus, bukan para murid yang lain. Coba teman-teman pendeta, kalau saudara pendeta, engkau analisa baik-baik. Analisa kata per kata. Analisa baik-baik. Oke. Nona, ayat 11-nya. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan besar, Ingat, 153 Pendeta. ekor banyaknya. Kenapa para rasul yang lain tidak tarik? Kenapa kasih Petrus yang tarik? Coba analisa. Lalu yang lain buat apa? 10 yang lain buat apa? Karena Yudas sudah mati. 10 yang lain buat apa, ayo? Kau tarik, dikatakan Petrus, beri tempat kepada Petrus di sini. Baca kembali ayat itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Oke teman-teman, ini penting. Petrus harus tarik jala itu.
kenapa harus tarik jala itu dan jumlah ikan berapa, Nona? 153 ekor. Numerologi Alkitab 153 itu adalah jumlah semua ikan yang ada di laut bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi 153 adalah jumlah semua ikan yang ada di mana? Danau. Di laut. Artinya Petrus, di perahunya Petrus, dia menangkap semua ikan. Ingat, yang tarik jala ke darat siapa? Petrus. Petrus. Di mana 10 orang itu yang lain? Ingat, yang tarik jala ke darat Petrus dan jumlah ikan 153. Jumlah semua ikan yang ada di laut. Oh, ternyata ingat kembali perahunya Petrus di Lukas 5 ayat 10. Dan siapa yang menarik jala di Yohanes tadi? Siapa? Petrus. Petrus. Dan ingat di Lukas 5 ayat 10 apa kata Yesus kepada Petrus? Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan di Yohanes dia menarik jala dan di dalam jala ada berapa ikan? 153 ekor. Dan genaplah apa yang dikatakan oleh Kisah 15 ayat 7. Melalui mulutku berapa bangsa akan menjadi percaya dan selamat. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraanku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Melalui perantarannya siapa? Petrus. Martin Luther? Bukan Martin Petrus Luther. kenal Martin Luther. Yesus kenal Martin Luther kan? Oke teman-teman, menit ke 1.50 tapi masih kosong-kosong, oke? Saya tidak bisa hidupkan karena sangat berbahaya. Saya di Bennett kali lalu karena lawan Afghanistan, saya coba tunjuk. Langsung dihukum 4 hari. Oke teman-teman, Ulrich nih, dengar tidak Ulrich nih? Dia sudah keluar ya? Dia yang tanya baru dia keluar lagi nih. Romo, dengar Romo. Siap, makasih. Oke, sudah. Oh, jangan lupa ya, naik ke perahunya Petrus ya. Siap, berarti kita ini satu tubuh. Tidak satu tubuh dengan mereka berarti, intinya itu. Tidak satu tubuh, benar sekali. Amin. Karena semua orang yang percaya itu bersatu, bukan berpisah. Tapi nanti ada yang Katolik juga relativisme lagi. Kayak saya kan kemarin relativisme pandangan saya. Sekarang saya tidak mau lagi begitu. Ayo, yang relativisme ini harus dihajar. Menurut Yesus, ketika dia suruh Yohanes menulis surat kepada Laodikia, Wahyu 3 ayat 14. Nona. Wahyu 3 ayat 14. ayat 14. Aku tahu segala pekerjaanmu. Wahyu 3 ayat 14. Tuliskanlah kepada malaikat gereja di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ulrich, hati-hati, relativisme itu dalam bahasa ini yang Yesus suruh tulis ke Laodikia kepada Yohanes.
Orang yang relativisme itu orang yang tidak panas, tidak dingin ya. Ke sana tidak, ke sini tidak. Sum-sum kuku. Makanya ayat 19 Yesus bilang mana? Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Hajar. Sebab itu, bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Siap Romo. Oke, Zwingli. Jangan lupa itu Ulrik. Gereja Katolik adalah tubuh yang sebenarnya. Dia ku cintai, Siap. dia ku tegur dan ku hajar supaya Ajar. dia bertobat. Oke. Dan kemuliaan kepada Allah diberikan di dalam gereja, bukan di tempat lain. Di mana? Di gerejanya. Efesus 3 ayat 21 Nona. Kemuliaan kepada Allah diberikan kepada di mana? Dan kepada Yesus ya. 3 Di dalam gereja dan di dalam Yesus tidak bisa memisahkan antara kepala dan tubuh. Oke. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja dan Di mana, di dalam Nona? Kristus Yesus. Dalam gereja. Bagi dia lah. Dia ini siapa Nona? Ayat 20. Dia ini siapa? Bagi dia yang dapat Ayat 20. melakukan jauh lebih Siapa? banyak. Siapakah dia Iya, ini? huruf besar, Ayat Tuhan. 20. Baca. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan bagi dia ini ayat 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus Sampai kapan? turun sampai selama-lamanya. Ada amin. Amin. Oke. Sekarang masih kosong-kosong. Tidak tahu di sini. Di situ lebih cepat atau tidak Willy. Di sini masih kosong-kosong. Oke, lanjut. Oke, Ulrik. Oke, terima kasih Ulrik. Si Romo. Oh ya, gol ya. Oh, tenang keluarga di sini tambah. Kalah Indonesia, kalah. Tertinggal 0-1 nih Romo, aduh. Oh, berarti dia lamban 2 menit nih. 1 menit lebih di sini. Romo mohon tanggapan mengenai hasil riset tentang Alkitab dari. Iya, saya sudah omong sebelum dia omong itu. Saya sudah omong lama sekali tentang 351 kutipan dari Deuterokanonik, dari kanon Alexandria yang ada di kitab suci Perjanjian Baru. Rudolf, iya saya sudah omong sudah lama sekali. Sebelum Jonathan omong. Betul Romo. Hanya kalau kita Katolik omong, Katolik tidak percaya sendiri ya, tunggu Protestan yang omong kalau gitu. Betul Romo. Om Yonatan ini sudah Katolik atau belum Romo? Sebenarnya. Belum. Aduh. Dia sudah tahu, tetapi kenapa dia tidak masuk? Itu menjadi soal juga. Berarti saya lebih duluan Romo ya. 1 Timotius 2 ayat 4 ini yang tidak berguna bagi dia. Coba dibaca. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Berarti dia punya pengetahuan akan kebenaran belum memerdekakan dia. Betul Romo. Karena kemarin waktu saya masuk di Zoom-nya itu, karena kan akun yang satu juga aku ikut di Zoom-nya mereka. Di Biblikos, di YouTube-nya. Nah memang itu pendapat sendirinya dia. Belum telak dikatakan bahwa itu pendapat yang mempunyai otoritas. Berarti dia masih panas dingin Romo. Ya, dia mesti ditegur dan dihajar Iya. supaya bertobat. Itu kata Yesus kepada Yohanes untuk ditulis kepada jemaat gereja di Laodikia ya. Dia sudah tahu pengetahuan tentang kebenaran akan keselamatan, tapi dia sudah tahu ini persoalan.
Bedanya kalau orang tidak tahu sama sekali, baru kita pakai Roma 2 ayat 12 sampai 16. Kalau dia tahu dan tidak mau, itu namanya tidak mau tahu. Betul, betul. Iya. Sengaja ya Rom. Karena yang saya salut sama dia, Romo, bahwa setiap penafsiran itu harus kembali ke gereja. Ya memang, Iya. penafsiran harus kembali ke gereja. Penafsiran tentang sunat, mereka pergi kemana? Ayo, Kisah 15 ayat 2. Mereka tentang persoalan sunat. Penafsiran harus kemana? Kisah 15 ayat 2. Namun, Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari gereja itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua. Rasul-rasul. Ada satu persoalan ketika coba Nona Kisah 8 ayat 28. Apa yang terjadi di situ? Kisah 8 ayat 28. Orang itu, Kisah 8, 28. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lanjut. Nanti dia tidak mengerti. Apakah dia tafsir sendiri? Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi sebagai berikut. Sudah, Nona. Dia minta supaya Filipus naik dan menjelaskan. Bukan dia menafsirkan suka-suka sendiri. Pergi. Saya selalu ingat kata Melorado. Penafsiran kitab suci itu seperti air sungai. Makin jauh dari mata air, dia akan semakin keruh dan kotor penafsirannya. Untuk mau jernih kembali, ya harus pergi ke mata air. Siapa yang mengkanonkan kitab suci? Iya bro, setuju. Karena sekarang sudah banyak yang tafsir sembarangan Romo di luar ini. Ada yang tafsir sembarang. Sampai mereka tafsir sembarang itu diterjemahkan. Contoh, Nona, engkau baca itu Kisah 19 ayat 16. Kisah 19 ayat 16. Bagaimana mereka menafsirkan, menerjemahkan aneh-aneh. Coba kamu baca itu. Ini saya pakai TB lama aja ya, Pater. TB lama saja. Kisah 19 ayat 16. Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Bayangkan menerpa dan menggagahi. Setelah itu mereka koreksi di TB2. Nona. Lalu orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa, menguasai, dan mengalahkan mereka semua. Bayangkan, pakai 3 kata. Sedangkan di Yunani, Spanyol hanya 1 kata saja. Indonesia menambahkan 3 kata. Menerpa, Nona. Menerpa, menguasai, dan mengalahkan. Lucu. Berarti mereka sudah menafsirkan, bukan menerjemahkan, tapi menafsirkan. Kata menggagahi. Bagi orang kecil, menggagahi itu apa? Ulrich. Bagi petani, bagi orang kecil di kampung ketika membaca roh jahat itu menggagahi.
dan orang itu ketujuh orang itu keluar telanjang dan terluka-luka. Apa yang kamu pikirkan sebagai orang petani atau nelayan? Kata menggagahi bagi orang kecil. Memaksa. Engkau baca itu, buka kamus bahasa Indonesia itu, menggagah itu apa di situ? Iya, menggagahi itu menguasai dengan memaksa. Nggak baik lah Romo. Engkau baca kamus bahasa Indonesia itu. Bahasa-bahasa nggak baik itu. Tidak, bukan. Memperkaos. Menguasai dengan kehendaknya sendiri. Menggagahi bahasa sehari-hari itu apa? Bagi petani yang tidak buka kamus bahasa Indonesia, baca mereka yang tulis di bawah itu. Memperkaos. Iya. Memperkos Romo. Memperkos. Iya. Kaos ya. Menguasai, memaksakan dengan kekerasan. Bayangkan itu. Ya itulah. Makanya, ya bagi saya Yonatan punya apa alasan. Tapi yang saya kecewakan KBI tidak bisa terjemahkan sendiri. Terlalu banyak dokter kitab suci di situ tidak bisa terjemahkan sendiri. Dari yang Vulgata, dari yang asli. Iya betul Romo, karena kemarin juga dia bilang dari hasil dialog kami yang di channel YouTube-nya Biblikos dan juga teman-teman yang lain, katanya bahwa dia mempergunakan Bizantium yang hasil dari Yunani. Nah, harus dikoreksi juga. Ada beberapa kata dan juga scriptures atau naskah-naskah yang sudah diubah di situ di Bizantium. Iya. Kalau Anda mempergunakan, ya, memang teks Bizantium. Ya, teks Bizantium ya tahun berapa? Yang kemarin dia katakan yang ortodoks pakai sekarang, wah jangan sebagai Ya, jangan, makanya cuan. makanya kita harus tahu Bizantium tahun berapa. Iya betul Romo. Tapi Berarti kan kemarin itu cuman pakai saya punya Vulgata. iya kemarin itu cuman dialognya ya semacam introduction aja dari profilnya itu. Jadi kami belum secara masuk ke dalam secara fundamental teologi, histori dan bagaimana magisterium Bapak Gereja hasil dari semacam translate kata-kata dari Pak Yonatan Purnomo. Ada beberapa kata yang dia ganti, kata misalnya menjelma menjadi meminjam tubuh. Nah, dua kata itu harus dipertanyakan. Jangan sampai meminjam tubuh itu nanti mempunyai arti yang berbeda, karena selama ini di KGK juga itu mau menariskan bahwa menjelma itu kata menjelma dipergunakan, tetapi kenapa bisa sebab musabab Pak Yonatan mengganti dengan meminjam tubuh? Takutnya nanti dia mengarah ke doketisme, semi-arianisme atau modalisme. Kalau kata meminjam tubuh. Nanti udah ini tema berat. Saya pikir ini room kita terlalu sederhana untuk tema-tema seperti itu dengan kata-kata besar gitu. Iya betul. Lai punya terjemahan itu mesti. Saya mikir lebih memilih KBI menerjemahkan sendiri. Kalau kami di Amerika Latin, kitab suci Katolik diterjemahkan sendiri kok. Berarti begitu banyak. Di seminari pertanyaan kita seminari tinggi semua, Romo semua rata-rata dokter kitab suci mereka tidak bisa terjemahkan. Iya betul, sangat disayangkan sebenarnya Romo. Ya pakai yang lain punya mayoritas Protestan, kita ikut mereka yang kata seperti itu. TB1 tidak ada imam, TB2 mengatakan Paulus imam, kan main-main sebenarnya. Jadi setiap tahun, setiap saat harus ada koreksi. Iya, kalau dikatakan bahwa kalau ditranslate itu sudah mengena terhadap teologi dan histori, bukan dalam hal bahwa kalau kita translate tidak merabah tentang teologi, tetapi itu satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Dalam menterjemah itu harus berdampingan teologi dan histori. Karena kemarin kata-kata Pak Yonatan itu katanya dia tidak mau masuk kepada ranah dogma dan doktrin. Padahal kalau mengubah kata itu dalam Alkitab sudah termasuk dalam ranah teologi, kemudian histori, dogma dan doktrin. Itu falasi yang seharusnya bisa dilihat oleh Pak Yonatan. Lagi yang sama nih. Ada 2-0 Indonesia nih. Hanya menang di berita kalau begitu. Romo,
Izin bisa bertanya. 2-0. Ya, silakan. Saya dengar. Romo terkait sebenarnya sempat disinggung Romo tadi, tapi saya nggak ingin potong. Kayaknya bisa ada kesempatan ini. Terkait ini Romo, Kejadian 3 ayat 15 Romo. Aduh, Damai, saya sudah jelaskan ribuan kali, Damai. Tapi tidak apa. Coba tanya sudah. Begini sih Romo, terkait ada anggapan lah dari orang tertentu mungkin yang belum tahu gitu kan, soal bahwa ayat ini merujuk spesifik dan hanya kepada Yesus begitu Romo. Ada tanggapannya Romo? Yesus, lihat ada di VT-nya. Katolik kan kau pasang di engkau punya YouTube kah? Nanti kasih kau YouTube sih. Aku Katolik, aku kesana di kau YouTube. Jelaskan tentang ini. 4 hari lalu, 3 hari lalu. Oh, tidak ada kayak Romo. Saya tidak sempat. Oke, ayo engkau baca ayatnya dulu. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan... Saya pikir Damai engkau ini baru pertama kali engkau dengar ini saya jelaskan atau sudah berapa kali? Karena begini Romo, ada saudara-saudari kita yang sorry juga Jadi saya engkau kalau yang saya harus menjelaskan ke menyebutkan. mereka, jadi saya tidak bisa jelaskan tiap hari. Engkau sudah dengar, engkau bisa jelaskan ke mereka. Kalau tidak nanti sama saja, mereka tidak ada di sini. Lalu engkau tidak jelaskan ke mereka, saya jelaskan beribu-ribu kali, nanti engkau tidak mau jelaskan ke mereka, jadi saya rasa bagaimana juga. Oke, tapi tidak apa-apa. Baik, terima Lanjut kasih dibaca. sebelumnya Romo, lanjut. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oke, digunakan kata perempuan. Maka di dalam kegenapan waktunya, Tuhan harus mengutus anaknya keturunan ini yang akan meremukkan. Harus penting. Dipakai kata perempuan, bukan ibu. Di dalam kegenapan waktu, menggenapi firman ini, apa yang dibuat oleh Allah, Galatia 4:4. Ayo, Galatia 4. Untuk menggenapi firman ini, maka apa yang dibuat oleh Allah? Galatia 4:4. Namun setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yang dilahirkan dari seorang perempuan. Oke. Dan sekarang kita tahu bahwa keturunan ini akan meremukkan. Oke. Yang lahir dari seorang perempuan. Oke, ini penting. Lalu perempuan ini melahirkan siapa? Anaknya, Yesus. Oke. Siapa itu anaknya? Oke, Yesus. Oke. Sekarang karena perempuan ini punya anak satu-satunya saja, dan Yesus tahu bahwa dia punya satu-satunya saja, dia hanya tidak punya saudara yang lain, maka perempuan ini harus punya keturunan yang lain. Yohanes 19:26-27. Yohanes 19 ayat 26. Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu."
Sejak saat itu murid itu Angka di situ ditaruh tunggal, cari TB lama. Tidak tahu TB mencari lama. baru. Yohanes 19. Ayat 27. Yohanes 19 ayat 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya. Ingat, Inilah. di TB baru dia taruh satu saja. Di TB lama dia taruh 2. Ini plural. plural. Murid-muridnya. Aneh juga ya terjemahan Indonesia ini. Oke, berkata kepada murid-muridnya yang sebenarnya Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Artinya murid-murid itu dalam pengertian ditunggalkan jadi murid, dalam pengertian ini terjemahan jadi murid-murid, ada terjemahannya murid saja, saya bingung juga Indonesia, menerima dia di dalam rumahnya. Maka ketika itu penyerahan dari Yesus, itu kata perempuan ya, nona ya, bukan ibu. Makanya perempuan ini punya keturunan yang lain. Inilah ibumu, inilah anakmu. Dan karena itu Paulus menulis untuk Roma 8 ayat 29-30. Yesus menjadi apa? Roma 8 ayat 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Anaknya menjadi yang Sulung di antara banyak saudara. saudara. Artinya perempuan ini sudah punya keturunan di dalam peristiwa salib. Damai sertamu. Perempuan ini sudah punya keturunan? Ya Romo. Sudah ya. Karena itu baru kita bisa masuk ke Wahyu 12 ayat 17. Karena menjadi keturunan perempuan ini, genaplah apa yang dikatakan Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan. Oke, apa yang dilakukan iblis ketika dia membenci perempuan ini? Wahyu 12 ayat 17. Naga itu pun marah kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan keturunan ini punya dua kriteria. Yang pertama tapi apa tadi Ayu? Memiliki menuruti hukum-hukum Allah. Yang kedua, memiliki kesaksian Yesus. Ada dua. Yang pertama, menuruti hukum-hukum Allah, dan yang kedua, menjadi memiliki saksi. Kesaksian. Oke, apa kata Yesus? Apa kata Lukas di dalam Lukas 1 ayat 2? Lukas 1 ayat 2. Seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang bukan. dari seperti yang diteruskan kepada kita oleh ini penting. Oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Yang sejak semula adalah saksi mata. Saksi mata. Mau tahu siapa saksi mata ini? Mereka yang menerima perintahnya. Kisah 1 ayat 2. Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Bagaimana mereka mengetahui hukum Allah itu? Bagaimana mereka mengetahui perintah Allah itu? Yang pertama, mereka harus terima hukum itu, perintah itu. Dan yang kedua, mereka harus mengajarkan perintah itu. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Sebentar.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Syarat pertama, keturunan ini adalah mentaati perintah, hukum-hukum perintah Allah. Untuk mentaati, dia harus terima. Setelah dia terima, dia harus pergi mengajarkan perintah-perintah itu. Oke, yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua untuk jadi keturunan perempuan ini adalah menjadi saksinya siapa? Yesus Kristus. Oke, Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oke. Jadi siapa yang menerima perintah dan mentaati perintah? Para rasul. Rasul. Dan yang kedua, siapa yang menjadi saksi? Kristus. Oke. Karena itu genaplah apa yang dinaskan bahwa keturunannya akan menginjak. Dan ini secara jelas dikatakan Paulus kepada Roma 16 ayat 20. Gereja mana menginjakan yang kaki iblis ini ada di bawah telapak kakinya? Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Keturunan mana yang menginjaki kaki kepala ular ini, maaf, menurut Roma ini? Gereja Roma. Iya. Dia bilang bagaimana lagi? 3:15. Betul. Dan yang pertama, mungkin ada yang masih kurang.